Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febiani dari kelas 11 BDP 2. Saya di sini akan mengulas novel Hans. Judul buku Hans. Tahun terbit 2017. Nama penulis Risa Saraswati. Penerbit BT Bukune Kreatif Cipta. Penata letak Erina Puspitasari. ISBN 978 602 220 216 5. Desainer sampul Raden Monik. Penyunting Maria Lubis. Novel Hans ini menceritakan tentang konflik semasa hidup Hans. Risa Saraswati membuka gerbang dialog dengan Hans. Kemudian Hans mulai menceritakan kisahnya. Bermula dari kisah masa kecil Hans. Judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, penata letak, ISBN, desainer sampul, penyunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febiani dari kelas 11 BDP 2. Saya akan mengulas buku novel Hans. Judul buku Hans. Penulis Risa Saraswati. Tahun terbit 2017. Penerbit PT Bukune Kreatif Cipta. Penata letak Erina Puspitasari. ISBN 978 602 220 216 5. Desainer sampul Raden Monik. Penyunting Maria Lubis. Novel Hans ini menceritakan tentang konflik semasa hidup Hans. Risa Saraswati membuka gerbang dialog dengan Hans. Kemudian Hans menceritakan kisahnya. Bermula dari kisah masa kecil Helen dan Anke. Anke gadis baik hati dan tidak sombong yang berasal dari keluarga terhormat Netherlands. Helen merupakan gadis berdarah campuran Netherlands dan Irlander. Semasa sekolah hanya Anke yang mau berteman dengan Helen. Hubungan baik mereka masih berlanjut sampai masing-masing mempunyai anak. Namun, ketika Anke mulai berteman dengan Leonor Willem, banyak hal buruk terjadi. Persahabatan mereka mulai retak hingga pada suatu hari Leonor menuduh Helen yang membunuh Anke, padahal Leonor lah yang membunuh Anke. Dimulailah perjalanan nenek Rosemary dan Hans. Hidup berpindah-pindah dengan penuh kekhawatiran dan selalu bertanya-tanya, apakah keluarga masih ada? Sinopsis salah satu judul dalam buku Hans. Anak ceria yang tak suka marah. Aku mengenal beberapa wajah yang berbeda saat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, Risa. Mereka semua baik hati, mengizinkan aku dan Om Aros tinggal di rumah mereka, kata Hans sambil tersenyum dan menatapku. Senyumnya membuat hatiku teriris. Lagi-lagi anak sekecil dia harus menghadapi masalah yang begitu rumit. Aku mulai paham mengapa harus memulai kisah hidup barunya dengan sangat panjang dan detail. Ternyata semua saling berkaitan. Aku tak akan paham sepenuhnya jika sama sekali tak tahu kisah hidup papa, mama, bahkan sahabat mamanya. Sungguh malang, Hans. Aku semakin tenggelam dalam lamunan, membayangkan jika aku yang harus menjalani hidupnya. Hans memergokiku melamun. Rupanya dia tak suka melihatku dengan pikiran yang mengembara. Kau tidak mendengarkan aku, ya? Ya sudah, untuk apa aku berlama-lama di kamarmu yang berantakan ini? Tugasnya kesal. Aku tersadar dari lamunan dan mulai memohon agar dia mau tinggal beberapa jam lagi. Hari sudah malam, terdengar rintik hujan
membuat bunyian indah di luar sana. Aku tahu anak seperti Hans dan teman-temannya tidak suka jika harus berada di luar di tengah kegelapan malam dengan udara malam yang dingin. Dia hanya menggertakku, tetapi aku mulai waspada. Mungkin jika dia tidak sedang menceritakan masa lalunya, aku akan menantangnya untuk meninggalkan rumahku. Pasti dia akan balik merengek agar diizinkan tetap berada di bawah atap rumahku setidaknya sampai hujan reda. Hans menatapku sambil tersenyum jahil. Ah, senang rasanya dibutuhkan. Kau tahu, semakin kau memohon, semakin senang aku mempermainkanmu. Tawarannya meluncur dari bibir mungilnya. Diam-diam aku penasaran bagaimana bisa anak ini bercerita sedetail tentang masa lalu ibunya. Hans, aku ingin tahu dari mana kau tahu semua ini. Aku bertanya. Anak itu terlihat tidak senang mendengar pertanyaanku. Ah, ya sudah, kalau kau tak percaya juga tak apa-apa. Aku tidak rugi. Suaranya meninggi. Aku menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Jangan marah-marah begitu. Aku tahu kau hanya berlagak menirukan Peter. Kau kan anak paling manis, paling penurut, dan aku tahu betul Oma Ros tidak mendidikmu seperti ini kan? Anak itu tersenyum lalu mengangguk malu. Ah, Risa, kau bisa saja. Tentu Oma Ros tak akan suka kalau aku gampang marah. Oma Ros mengajariku banyak kebaikan, membimbingku agar aku tidak menjadi orang yang jahat, agar aku seperti kakekku, jawabnya sambil menunduk. Tak lama kemudian, Oma Ros, Risa, dia yang menceritakan semua padaku. Aku ingat, aku punya papa, mama, kakak perempuan, dan adik perempuan yang masih kecil. Aku ingat semuanya, tapi aku tak tahu bagaimana nasib mereka. Oma iba padaku dan akhirnya menceritakan semuanya. Jangan bersedih, Hans. Kau bukan anak pemurung. Kalau belum siap bercerita, jangan dipaksakan. Besok kita bisa bertemu lagi kan? Aku mencoba memberikan senyumku yang paling tulus. Dia mengangguk sambil ikut tersenyum. Akan lebih senang kan kalau kita bercerita sambil membuat kue. Keningku langsung berkerut. Astaga, kalian harus tahu, jika Hans ingin membuat kue atau memasak di dapur, pasti akan sangat berantakan. Aku terdiam sejenak untuk berpikir, tapi akhirnya aku luluh. Aku mengangguk sambil menatap matanya, tanda setuju. Hans berputar-putar seperti gasing. Kau selalu baik padaku, Risa. Terima kasih. Dia berteriak senang. Namun, tiba-tiba dia terdiam. Tapi kita akan membuat apa ya? Mulai lagi. Jika sudah bertanya seperti ini, dia akan mengeluarkan banyak idenya sendiri. Pertanyaan itu hanya basa-basi. Sesungguhnya dia tahu apa yang akan dia lakukan di dapur. Tapi dia hanya berpura-pura berpikir keras agar terlihat keras seperti tukang masak yang handal. Terserah kamu saja, aku menjawab pasrah. Tentu saja yang dia pilih adalah bahan-bahan mahal. Dengan mudah menguras isi dompetku, perilakunya mudah ditebak. Kelebihan buku, bahasa yang ringan, penyampaiannya membuat pembaca terhanyut ke dalam kisah yang diceritakan. Alur ceritanya pun mudah dimengerti. Dan dari segi fisik buku, novel ini menyuguhkan cover yang nyaman, dibulak-balik tanpa cepat rusak atau suluk. Kekurangan buku, terdapat bahasa asing yang sulit kita tafsirkan oleh pembaca. Tak jarang juga ditemukan kecocokan kalimat sehingga membuat kalimat sulit untuk dimengerti oleh pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.